Dan tentunya terkait dengan vaksin, percayalah, pemerintah ketika menggelontorkan uang begitu besar, ini tidak mudah, tidak murah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah suasana yang bahagia ini, sahabat Banten Podcast, kita sudah bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Dr. Hajah Ati Pramuji Hasuti, Master Rumah Sakit Mars. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Gimana kesibukan saat ini? Ya, lumayan sibuk. Kayaknya super sibuk. Apalagi pandemi belum hilang ini. Ya, betul Mas Ihsan. Masih terus berlanjut? Ya, masih terus berlanjut. Kita belum tahu kapan ini berakhir. Jadi tetap sepertinya kita tidak boleh lengah. Ya, pastinya. Nah, dalam situasi seperti ini, apa yang bisa Ibu ceritakan pada persoalan pandemi yang kelihatannya sekarang adem ayem, orang sudah mulai lengah dengan prokes? Ya. Gimana Bu? Ya, jadi kita tahu bahwa pandemi COVID ini sudah hampir 2 tahun, dan di mana pemerintah belum menyatakan bahwa pandemi ini berakhir. Karena memang situasi global dunia sendiri yang semula beberapa negara menganggap ini sudah mulai melandai, lalu dengan mereka melonggarkan protokol kesehatan yang ada, akhirnya seperti beberapa negara Singapura, Malaysia, kembali lagi terjadi gelombang kasus yang ada. Dan tentunya ini juga jangan sampai terjadi kembali di Indonesia, khususnya di Banten, di mana kita sudah mengalami 2 kali gelombang. Gelombang pertama terjadi di tahun 2020 yang puncaknya yaitu di bulan Mei sampai dengan bulan Agustus. Kemudian kita juga mengalami gelombang kedua yang sebenarnya justru jauh lebih dahsyat dibandingkan gelombang pertama kemarin, karena adanya varian baru yaitu varian Delta, di mana varian Delta ini mempunyai sifat dan karakter mudah menyebar ke seluruh penduduk yang ada, dan juga sangat mematikan. Yang semula bahwa anak-anak yang notabene adalah mereka yang memiliki daya tahan tubuh baik di varian pertama Alpha, Beta ini pada saat gelombang pertama mereka minim sekali terkena. Tetapi ketika gelombang kedua terjadi dengan masuknya varian Delta, menyebabkan kasus anak begitu meningkat tajam untuk di tahun 2021 ini. Oleh karenanya meskipun kasus ini sudah melandai, kita artinya sudah mendapatkan apresiasi. Banten termasuk dari daerah PPKM Jawa Bali yang mendapatkan apresiasi dari WHO maupun dari pemerintah pusat bahwa dalam penanganan COVID-19 ini cepat melakukan percepatan dalam pemutusan rantai penularan. Tapi tentunya kami berharap ini tidak menjadi lengah buat kita. Meskipun kita sudah berada di level zona kuning, di mana zona penularan ringan, dan juga kita sudah berada di PPKM level 2 dan 3, tetapi harapannya tentu jangan sampai ini terjadi karena akan adanya varian yang terbaru yaitu varian MU. Jadi teman-teman dan seluruh penduduk yang ada jangan euforia, tentunya tetap selalu disiplin prokes, itu yang diharapkan. Jadi sahabat Banten Podcast, kita bicara COVID ya, bukan sepak bola ini. Jadi Bu Dokter, tolong ceritakan lebih detail bagaimana itu yang dimaksud dengan varian MU dan potensi ancamannya pada saat ini. Oke, untuk varian MU sebenarnya sudah mulai ada untuk global ini, yaitu pertama kali ditemukan di Amerika. Varian ini justru dari tingkat penyebaran keganasan ini melebihi dari varian Delta, di mana mungkin varian Delta yang itu aja sudah
ganas, sudah cepat menular. Dan ini berdasarkan ahli epidemiologi, ini 3 kali sampai dengan 5 kali tingkat penularannya dari varian Delta. Nah, ini bagaimana caranya untuk Indonesia dan khususnya Banten jangan sampai varian MU ini masuk. Apalagi kita tahu dengan dampak dari pandemi COVID-19 sudah merambah kepada beberapa sektor pariwisata, pendidikan, dan juga sektor ekonomi tentunya, yang kita memang di satu sisi harus bangkit dengan ekonomi tersebut, dan dengan juga membuka pariwisata yang ada, dan juga dari sektor pendidikan sudah mulai sekolah tatap muka. Tapi tentunya berharap dengan bangkitnya ini jangan sampai kita akhirnya kembali terkena gelombang ketiga. Oke. Kalau mengevaluasi pada gelombang kedua, ya, di mana kemudian ada fenomena rumah sakit yang penuh, ya, kemudian kekurangan oksigen, ya, tenaga nakes yang terbatas. Nah, bagaimana di persiapan potensi ancaman COVID ke depan? Ya, ketika akan terjadinya gelombang kedua, ini sudah bisa diprediksi kemarin sebenarnya awal Mei, ketika semua dari beberapa negara khususnya India itu terjadi gelombang kedua dengan timbulnya varian Delta. Kita juga sudah mempersiapkan di mana menambah jumlah kapasitas tempat tidur dari seluruh rumah sakit. Rumah sakit yang ada di Provinsi Banten oleh saya diwajibkan untuk mereka melakukan pelayanan terhadap COVID-19. Namun seberapapun jumlah tempat tidur yang kita sediakan untuk penanganan COVID ini, kalau tanpa kesadaran dalam disiplin prokes, ini tidak akan berhasil. Kemarin kita sempat pada euforia dengan bahwa ini sudah mulai berakhir, dan ternyata kita juga sempat kecolongan, dan akhirnya bahwa kasus yang ada di Provinsi Banten saat itu di mana jumlah tempat tidur bahkan melebihi kapasitas yang ada. Inilah yang dikhawatirkan ketika kasus terjadi bersamaan dalam puncak yang besar, sehingga kita tidak bisa segera menolong pasien-pasien COVID, terutama dengan kategori sedang dan berat yang harus segera ditangani, dan itulah yang akan menimbulkan kematian. Ini jangan sampai bagaimana nanti jika terjadi gelombang ketiga, meskipun ini tidak sangat diharapkan, tetapi berdasarkan prediksi yang ada, ini belum berakhir, dan kemungkinan kita akan juga mengalami hal yang sama. Nah, oleh karenanya untuk mencegah dan melakukan antisipasi persiapan-persiapan yang dilakukan kita jangan sampai terjadi seperti gelombang kedua, kita harus memperbaiki. Pertama, kita melakukan rencana kontingensi. Rencana kontingensi ini adalah apa yang harus dilakukan, direncanakan jika kita memang menghadapi benar-benar kondisi yang ketiga tersebut. Seperti saat ini kita sudah terus melakukan proses testing, proses tracing yang secara terus-menerus ditingkatkan. Laboratorium yang ada juga kita tingkatkan kapasitasnya, dan juga pemeriksaan dari rapid antigen ini terus dilakukan. Bahkan untuk sekolah tatap muka yang saat ini sudah dimulai di awal September, saya sudah memerintahkan kepada seluruh dinas kesehatan kabupaten kota untuk melakukan sampel tracing yang harus dilakukan. Apakah dengan dibukanya sekolah tatap muka ini memang benar-benar aman bagi usia anak tersebut, karena meskipun di dalam persyaratan dibukanya sekolah tatap muka ini adalah syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi dari setiap sekolah, namun kita tidak tahu setelah pulang sekolah apakah anak tersebut benar-benar disiplin prokes ketika dia perjalanan menuju pulang. Itulah yang kita lakukan random sampel. Jika terjadi memang terjadi kasus yang ada, sekolah sementara kita tutup, dan ini juga langsung kita amankan untuk anak-anak jangan sampai mereka jatuh kepada sakit sedang atau sakit berat. Itu. Menurut Ibu, pertemuan tatap muka sekolah sekarang sudah tepat belum kebijakannya? Soal tepat atau tidak tepat, sebenarnya ini kita kembalikan
Karena satu sisi ketika kita memilih sekolah ini, sekolah tatap muka ini dibuka, konsekuensi yang harus kita terima adalah ini pasti akan terjadi satu hal kembali. Tapi di satu sisi juga ketika kita tidak menerima sekolah tatap muka, secara psikologis yang juga mempengaruhi perkembangan metabolisme tubuh anak, kebahagiaan anak yang mengurangi daya tahan imun anak juga akan mempengaruhi kondisi kesehatan secara fisiknya. Sehingga pilihan ini tidak bisa berbicara tepat atau tidak tepat. Karena di saat pandemi kita harus mampu memilih dengan seminimal mungkin resiko yang kita hadapi. Oleh karenanya untuk sekolah tatap muka yang kebetulan adalah kita sudah berada pada zona kuning semua dan juga pada level 2 dan 3 berdasarkan SK Kementerian 4 bersama itu ini sudah boleh dilakukan. Tetapi persyaratan yang kita berikan kepada sekolah pun saya perketat kembali dengan tetap mereka memilih opsi menyediakan satu opsi kepada orang tua dengan daring. Jadi ketika orang tua belum siap anaknya untuk sekolah tatap muka, orang tua tetap dapat memilih sekolah daring. Jadi sekolah harus bisa mempersiapkan dua alternatif, dikembalikan lagi kepada orang tua masing-masing. Nah tentunya syarat yang selanjutnya bahwa setiap sekolah benar-benar harus bisa menerapkan 50% maksimal jumlah yang harus bisa ditempuh untuk sekolah tatap muka. Dan anak-anak yang ada pun ini harus benar-benar mematuhi prokes. Meskipun saya masih melihat beberapa sekolah terutama di daerah pedesaan wilayah Banten Barat dan Selatan di dalam penerapan prokes ketika mereka di sekolah sudah bagus. Tetapi ketika mereka keluar dari pintu gerbang mereka sudah mulai membuka itu. Maka ini penting sekali sekolah atau guru selalu mengingatkan bagaimana disiplin prokes itu harus benar-benar sampai. Dan begitu juga saya meminta kepada seluruh dinas kesehatan kabupaten kota untuk terus melakukan tracing secara berkala untuk memantau apakah benar-benar sudah aman buat anak ataukah sudah ada terjadi penularan gitu. Kalau indikasi gejala dari varian MU ini sama nggak dengan indikasi gejala COVID di varian sebelumnya? Oke, seluruh varian COVID yang ada itu gejala dasar atau gejala utama itu hampir sama. Meskipun bergantung kembali kepada kondisi dan daya tahan tubuhnya masing-masing. Tetapi yang membedakan gejala untuk varian MU ini ada hal yang jauh lebih berat yang memang ini tidak ada di varian-varian yang lainnya. Nah ini yang jangan sampai tentunya ini terjadi, terutama Banten ini adalah memiliki bandara Soekarno-Hatta yang notabene benar-benar di wilayah Banten dan semua orang akan melalui jalur Soekarno-Hatta dan ini harus benar-benar di screening hati-hati untuk bisa keluar ke Banten sehingga varian MU ini jangan sampai masuk ke wilayah Banten. Ibu, salah satu persyaratan tatap muka tadi termasuk wajib vaksin nggak? Untuk guru kita wajib vaksin. Kecuali guru-guru yang memang notabene dia tidak bisa dilakukan vaksinasi karena satu penyakit atau keadaannya yang tidak bisa untuk dilakukan vaksinasi, tidak memenuhi syarat. Tetapi untuk anak-anak sendiri memang tidak merupakan salah satu wajib syarat vaksinasi. Meskipun demikian kami terus berusaha mempercepat pelaksanaan kegiatan vaksinasi khususnya pada anak-anak. Memang terlihatnya masih sedikit karena untuk vaksinasi yang diperbolehkan bagi anak usia 18 tahun ke bawah, ini kita baru mendapatkan surat edaran dari Kementerian Kesehatan bahwa vaksinasi ini boleh untuk anak di bawah usia 18 tahun ke bawah itu di bulan Agustus awal. Sehingga bulan Agustus sampai dengan saat ini kami terus berusaha mengejar untuk mereka yang memprioritaskan tentunya anak-anak sekolah, terutama anak SMP dan anak SMA. Karena memang usianya harus 12 tahun dan di bawah 18 tahun. Dari
Seluruh program vaksinasi di Banten sudah berapa persen? Oke, untuk Banten sendiri, ini sampai dengan tadi malam kita sudah ada sekitar hampir 50%, 49,87% atau dari totalnya yang diharapkan vaksinasi atau target yang telah ditentukan oleh pusat yaitu 9,2 juta vaksin, dan kita saat ini sudah sampai pada 4,8 juta. Jadi hampir setengahnya yang sudah divaksin. Sebenarnya ketika kami bergantung, kecepatan kami melakukan vaksinasi bergantung dari ketersediaan vaksin yang ada, yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada kami. Di awal Januari sampai dengan bulan Juni, ini vaksin memang benar-benar sangat terbatas. Prioritas hanya untuk beberapa kriteria yang ada seperti tenaga kesehatan, pelayan publik yang notabene dari pemerintah, kemudian juga ditambah lansia. Nah, untuk dalam masyarakat luas itu kita baru diperbolehkan itu sekitar bulan Juli awal, dan di Juli ini kita sudah mulai mendapatkan suplai yang lumayan cukup buat kita, dan tentunya kami berharap suplai ini akan bisa tercukupi sampai dengan akhir Desember, sehingga target 9,2 juta yang kami harapkan selesai di bulan Desember ini, dan sesuai dengan harapan dari pemerintah pusat bahwa Desember ini harus selesai. Mudah-mudahan vaksinnya tercukupi. Angka persentase vaksinasi tersebut sudah sesuai target yang ditetapkan? Ya, penduduk dari Provinsi Banten ini kurang lebih sekitar 12 juta. Jadi 80% dari 12 juta ini kita bahkan lebih 9,2 juta dari target yang diharapkan. Karena untuk mendapatkan satu herd immunity atau kekebalan kelompok ini, yaitu minimal 80% dari total jumlah penduduk ini harus sudah tervaksin. Vaksin itu gratis kan, Bu? Gratis, Pak. Tetapi ada jenis dua vaksin, ada vaksin yang gratis yang merupakan program pemerintah, tetapi ada juga vaksin gotong royong. Vaksin gotong royong ini adalah para pengusaha-pengusaha besar yang langsung membeli kepada pemerintah pusat, kemudian oleh pemerintah pusat diberikan kepada perusahaan tersebut yang membeli, itu yang disebut dengan gotong royong. Tetapi lebih banyak, hampir lebih dari 3/4-nya semuanya dari vaksin program atau vaksin gratis. Sebagai seorang dokter, ya, apakah Bu Dokter melihat ada satu potensi berakhirnya COVID di tahun berapa atau berapa lama lagi? Berdasarkan analisis data yang kita masuk, tercepat itu pada akhir 2023, tapi itu pun hanya pada pandeminya. Untuk selanjutnya dilanjutkan dengan endemis. Endemis artinya nanti akan ditemukan satu daerah mana yang juga masih merupakan daerah area yang memang riskan terhadap COVID-19. Jadi tidak secara keseluruhan, tetapi hanya spot-spot daerah tertentu yang menjadi belum hilangnya COVID-19. Itu masih akan berlangsung seperti layaknya penyakit demam berdarah. Itu kan spot endemis ada di satu daerah tertentu. Ya. Masih panjangnya durasi ancaman COVID. Ya. Bu Dokter melihat potensi rawan di masyarakat saat ini pada segmentasi apa yang Ibu bisa amati? Oke, menurut saya dengan adanya COVID-19, apalagi dalam waktu yang begitu lama, ini dari sisi kejiwaan psikologis daripada masyarakat ini yang benar-benar harus terjaga. Artinya bagaimana dengan kejenuhan yang dirasakan bukan hanya mungkin oleh masyarakat, oleh tenaga kesehatan pun ini sangat dirasakan begitu jenuhnya. Tentunya ini yang secara psikologi inilah yang harus benar-benar dibangun. Bahkan dengan adanya COVID ini akan berdampak orang dengan masalah kejiwaan yang akan semakin meningkat. Oleh karenanya kami dengan meminta kepada seluruh para dokter spesialis
jiwa langsung mengadakan beberapa yang kita sebut kegiatan peer review, yaitu kita mengambil langkah-langkah preventif dan juga sosialisasi dan juga pemeriksaan terhadap dampak-dampak akibat COVID-19 ini. Karena kita tahu bahwa itu adalah dampak akhir dari masalah kejiwaan yang karena mereka juga dari sisi ekonomi begitu luar biasa. Di masa pandemi ini banyak orang yang mengalami kesulitan. Oleh karenanya untuk bidang kesehatan sendiri kita tuh saat ini sedang bagaimana kegiatan bakti sosial seperti hitanan massal kita gencarkan saat orang tidak mampu lagi. Jangankan untuk hitanan massal dirayakan atau untuk dia ke dokter, ini kita harus benar-benar jemput bola untuk mereka bisa mendapatkan akses layanan secara gratis untuk bidang kesehatan. Dari sisi ekonomi tentunya bagaimana ini tetap tumbuh sehingga masyarakat, kita tahu kalau masyarakat tidak bisa memakan, masyarakat tidak bisa mendapatkan gizi yang baik, tentunya daya tahan tubuh mereka juga akan semakin drop. Ketika mereka drop, mereka bukan hanya terkena COVID, tetapi dia bisa terkena penyakit yang lain. Oleh karenanya, bagaimana selama COVID-19 ini anak-anak yang tadinya gizi buruk, dia tetap bisa jadi kembali ke gizi normal, dan yang tadinya gizi normal jangan sampai ke gizi buruk. Kita juga terus mensuplai melalui puskesmas-puskesmas yang ada untuk memberikan makanan tambahan bagi anak-anak yang memang rawan untuk terjadi potensi gizi kurang. Dalam amatan Bu Dokter, mana sekarang segmentasi masyarakat yang rawan? Pasar, mal, rumah ibadah, sekolah, semua rawan. Semua rawan. Ya, jadi karena COVID itu ada di mana-mana. Jadi karena ada di mana-mana, tentunya dimanapun kita berada, tetap kita harus bisa menegakkan disiplin protokol kesehatan yang ada. Kerawanan itu variatif. Ketika pasar terjadi interaksi, di situ kita tidak tahu antara penjual dan pembeli atau pengunjung yang lainnya, memang dia terkena COVID. Karena kita ini perang tidak terlihat siapa musuh kita, di mana musuh kita berada. Jadi kerawanan itu ada di mana-mana, terutama juga nanti pariwisata. Ketika pariwisata mulai kembali digencarkan untuk bisa menghidupkan ekonomi, ini harus benar-benar dijaga sesuai ketentuan-ketentuan yang dibatasi oleh pemerintah. Apa komentar Ibu terhadap masyarakat yang masih tidak percaya pada COVID dan menyaksikan vaksin? Mudah-mudahan mereka seluruhnya bisa diberi hidayah tentunya. Karena COVID ini nyata. COVID tidak memandang dia itu kaya atau miskin, dia itu tua atau muda. COVID tidak memandang dia itu tokoh agama ataupun masyarakat awam biasa, pejabat ataupun siapapun semua sudah kena. Semua kalangan yang ada di masyarakat semua sudah terkena. Itu artinya membuktikan ini bukan satu rekayasa. Ini benar-benar nyata. Dan tentunya terkait dengan vaksin, percayalah pemerintah ketika menggelontorkan uang begitu besar, ini tidak mudah, tidak murah. Tapi demi keselamatan masyarakatnya, pemerintah dengan upaya sekuat tenaga untuk bisa menyelamatkan masyarakat, mendapatkan kekebalan masyarakat sehingga mereka bisa terlindungi dari COVID-19. Jadi vaksin ini juga sudah melalui tahapan-tahapan proses yang dengan uji ke-1, uji ke-2 sampai uji ke-3, bahwa dari tingkat keamanan ini sudah melalui proses tempuh. Tidak mungkin pemerintah mengorbankan masyarakatnya hanya dari sebuah pencitraan, sebuah kepentingan yang justru saat ini benar-benar memporak-porandakan. Saya tentunya berharap ketika orang memang masih belum percaya, sebaiknya mereka cukup diam, tetapi tidak menjadi provokatif di masyarakat. Tapi saya yakin untuk masyarakat Banten saat ini, meskipun kemungkinan masih ada yang belum sadar atau belum paham,
Tapi sudah banyak orang yang semua benar-benar bagaimana caranya melindungi dirinya, melindungi keluarganya, dan melindungi seluruh masyarakat. Dan karena selama ini dengan keberhasilan vaksin secara cepat kita lakukan, ini adalah berkat bahu-membahu kebersamaan kolaborasi dari seluruh pihak, dunia usaha, pemerintah, TNI Polri, dan lain sebagainya. Ini sudah menyatu. Tokoh agama pun terus melakukan syiar-syiar untuk mengajak umatnya untuk melakukan vaksinasi. Ya, seperti Jadi, itu. berapa jumlah nakes yang siap siaga sekarang untuk penanganan COVID? Untuk penanganan COVID, untuk setiap rumah sakit, meskipun kasus sudah hampir relatif sedikit sekali, tetapi saya masih meminta seluruh rumah sakit tetap menyediakan jumlah tempat tidur yang ada. Meskipun saat ini sudah mulai dikurangi, tetapi mereka juga harus tetap standby ketika memang terjadi peningkatan kasus kembali. Dan para tenaga kesehatan tentunya dengan setiap rumah sakit yang ada memiliki timnya tersendiri. Kemudian juga ini memang kita bagi juga untuk kegiatan pelaksanaan vaksinasi. Untuk tenaga vaksinator yang kita miliki saat ini di Provinsi Banten sekitar 11.000. Dan ini pun kalau memang vaksinnya kita mendapatkan dari pusat lebih banyak, kita akan mengerahkan seluruh potensi-potensi yang ada karena seluruh organisasi profesi dari mulai ikatan dokter, ikatan bidan, ikatan perawat, dan ikatan tenaga kesehatan lainnya ini semua sudah siap tempur untuk langsung ke lapangan untuk mempercepat vaksinasi. Kalau jumlah rumah sakit yang khusus COVID? Jumlah rumah sakit yang khusus COVID dari 120 rumah sakit yang ada sekitar 111 rumah sakit yang menangani COVID-19. Di setiap kabupaten kota ada? Sudah tersebar di setiap kabupaten kota. Untuk labnya sendiri? Untuk labnya dari 49 lab, sekarang sudah ada 49 lab untuk PCR. Di antaranya 17 adalah yang gratis. Jadi dia tidak memungut bayaran, yaitu dan tersebar di kabupaten kota, meskipun ada beberapa kabupaten yang belum memiliki seperti Kota Serang, kemudian Kabupaten Pandeglang, dan juga Kota Cilegon itu belum memiliki yang gratis, lab yang gratis. Maka mereka semua menginduk kepada Labkesdanya provinsi, karena di Labkesdanya provinsi itu saya sengaja men-setting bagi daerah-daerah yang memang kapasitas untuk lab gratisnya sedikit, kami mampu sehari sekitar hampir 2.000 sampel yang kami periksa. Oke. Sahabat Banten Podcast, sekedar mengingatkan kembali jika ada indikasi gejala COVID, apa yang kemudian harus dilakukan? Yang pasti ketika kita merasa ada gejala-gejala yang mengarah COVID, langsung kita hubungi dokter. Datang ke klinik ataupun ke puskesmas ataupun ke rumah sakit terdekat, dan nanti kita akan melakukan beberapa sampel screening pemeriksaan, terutama yang merasa kontak erat. Jadi meskipun mereka tidak ada gejala, tetapi ketika mereka habis kontak erat dengan yang positif COVID, sebaiknya mereka pun ikut dilakukan pemeriksaan dengan menghubungi puskesmas terdekat. Oke. Jadi prediksi COVID ini masih panjang. Kemudian tingkat kehati-hatian juga tetap harus dijaga. Nah, apa yang bisa Ibu sampaikan kepada masyarakat agar tetap waspada? Ya, pesan dari saya, selama pandemi COVID-19, COVID ini belum berakhir. COVID ini benar-benar nyata. COVID ini bisa mengena siapapun, dimanapun. Oleh karenanya, kita selalu berperilaku hidup bersih dan sehat, dengan tentunya selalu mengkonsumsi gizi seimbang. Gizi seimbang nggak mesti harus mahal, tetapi dengan memanfaatkan segala potensi lokal yang ada di kita. Kemudian juga kita harus olahraga, jangan lupa olahraga, itu penting sekali untuk menyeimbangkan metabolisme tubuh kita, minimal setengah jam sehari.
Kemudian juga kita harus melakukan istirahat yang cukup dan cuci tangan, jaga jarak, menggunakan masker dimanapun kita berada. Terima kasih Bu Dokter. Kita sudah di ujung waktu Ya, untuk perbincangan berkualitas ini. ya. Karena narasumbernya adalah orang hebat. Sama kayak Mas Ihsan. Jadi mudah-mudahan nggak kapok untuk diundang Ya. dan membahas persoalan-persoalan lain. Ya, terima Sekali kasih. lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.